Aku wis bolak-balik cerita kan, akhlak itu beda dengan adab. Adab itu zahiriyah, tapi kalau akhlak itu batiniyah. Yang sangat langka atau bahkan sudah tidak ada adalah persaudaraan yang luar biasa dan tetap bisa dipercaya. Iki kabeh balik urusannya duit. Kowe oleh kekancan mulai SD sampai detik iki. Tapi nek wis kecekel babakan duit, bulet erek wae. Apa? Akeh ya? Alhamdulillah. Muga awake dhewe kabeh paringi selamat ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tutupnya bab iman ini menjadi napa nggih? Kula wau niku anu, Pak. Kula niku wau iman itu kan kuncinya ada di husnul khatimah utawa naudzubillah menjadi su'il khatimah. Kalau golek-golek ternyata di antara yang paling bagus untuk kemudian nambahi imannya awake dhewe itu adalah sonaiul ma'ruf, atau untuk menjaga keimanan kita itu adalah sonaiul ma'ruf. Artinya kemauan kita, kesiapan kita untuk berbuat baik sekecil apapun. Mergo sonaiul ma'ruf niku taki masyari asyuk. Sonaiul ma'ruf taki masyari asyuk. Bahkan wonten beberapa hadis sonaiul ma'ruf taki masyari asyuk wal afat wal halakat. Bahwa kemauan kita, ringan tangan kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik, kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun itu bentuknya kepada orang lain, itu punya kemampuan untuk membuat kita tidak mati dalam kondisi buruk, atau bahkan mampu membuat kita itu tidak mudah jatuh, tidak mudah kemudian kita ini sial. Paham nggak? Jatuh itu artinya bukan berarti kowe melaku terus mau kepleset, gak. Jatuh itu banyak hal ya. Jatuh itu kan maknanya akeh, paham ora? Jatuh itu maknanya kan akeh. Makanya muga-muga awak dhewe kabeh niku ditakdir dadi wong sing entengan, gampangan, sing layinin, hayinin, sahlin. Yang jelas-jelas neraka iku haram kanggo wong-wong sing modele ngono kuwi. Wonge lembut, wonge gampang, wonge gak bulet, gak ruwet. Nah, ngono-ngono kuwi. Walhasil ini pembenaran dari hadis yang lain, wa kullu ma'rufin shadaqah. Semua hal baik itu semuanya terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teng sarah niku didhawuhaken ayyunaji himullahu subhanahu wa taala minas sukut fil halakat wa mawatiniz zalal. Wa mawatiniz zalal. Bahwa ternyata awake dhewe mungkin hanya sekedar melakukan sesuatu yang sangat remeh-temeh, tapi kira-kira iso nyenengne wong. Misalnya gue mau mas sampean nganggur, mas nganggur, tolong ewangono aku ngangkat meja, kan biasa jenenge wong tetanggan ya, aku ewangono, hanya sekedar itu saja. Itu kemudian membuat kita semua ini bisa terhindar dari asukut fil halakat. Kita ini tahu-tahu terjatuh dalam situasi yang sangat tidak bisa kita kendalikan, dalam situasi yang benar-benar membuat kita terpuruk, tidak bisa bangkit. Semoga paringi selamat ya. Iman ya. Lah kula wau maca mung mukmin niku piye? Kak pikir-pikir nek kanggo awakmu kok kanggo awake dhewe ya ora awakmu tok ya aku barang ini ya berat ya. Lah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayo bayangno diarani wong mukmin niku orang yang mampu menjaga keimanannya adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala terngiang dalam benaknya atau telinganya, maka langsung tahu-tahu
dia ketakutan, dia benar-benar sadar untuk kemudian langsung jadi wong sing super solih. Lah dia kan enggak. Aldi ning masjid aja iso miswi wong. Lho artinya kita masih jauh kalau itu. Wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wah ya tansaya, tansaya. Makanya di ngene, barang-barang sing iso nyebabi awake dhewe tambah kokoh imannya kan, al iman itu yazidu wa yanqus. Biasanya kan yazidu bi taat wa yanqusu bi fi'lil maksiat, ya kan? Iman itu kan fluktuatif, naik turun kan? Dia itu yazidu bi taat, dengan beberapa ketaatan-ketaatan maka iman itu semakin kokoh. Kemudian dengan beberapa kemaksiatan-kemaksiat iman itu semakin rapuh, semakin rapuh, semakin rapuh, semakin terkikis, semakin terkikis. Maka di antara tadi itu saya baca, di antara yang paling mampu membuat keimanan kita itu kokoh adalah kemudian kita ini bil ilmi. Wah, itu kan saya beratnya ngajine adi mek selapan pindo. Bil ilmi, ilmunya semakin ilmunya, pengetahuannya akan Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh, yang membuat dia semakin mantap, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Tapi di antara yang lain itu kemudian kan ya kita baca bahwa ya kayak tadi itu yang saya sampaikan itu, wah ternyata ono. Walhasil itu ya pembenaran kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Terusane apa? Terusane apa? Wa yuqimunas shalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten bahwa ternyata kamu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja itu tidak membuat kamu cukup untuk dianggap sebagai orang yang memiliki keimanan yang sempurna, keimanan yang utuh. Kamu juga harus, atau kita semua diharuskan untuk kemudian membangun hubungan dengan Allah sekaligus juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Walhasil mereka niku pokoknya cara dawuh Kanjeng Nabi apa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Yang paling istimewa keimanannya adalah yang paling memiliki budi pekerti yang baik. Dan budi pekerti itu ternyata wow, bahasan kula waca-waca ternyata al akhlak niku ya warna-warna ya macam-macam. Tapi walhasil jo alten beberapa sing kula catat itu misal kayak dawuh Imam Qurtubi tadi itu. Al akhlak niku ausaful insan allati yu'amilu biha ghairahu. Akhlak dari sisi bahasa itu adalah sebuah karakter, sebuah watak dasar yang membuat bagaimana cara kita kemudian berperilaku dengan sesama. Akhlak itu batiniah ya, beda sampai adab. Aku harus bolak-balik cerita kan. Akhlak itu beda dengan adab. Adab itu zahiriyah, tapi kalau akhlak itu batiniah. Apa lek cara bahasa Indonesia apa istilahnya? Perangai, paham ya? Ya, perangai, betul ya. Kalau bahasa Indonesia istilahnya perangai. Jadi perangai atau watak-watak yang baik misalnya kayak ya perangai itu Pak. Perangai itu dari dalam, Pak. Kalau perbuatan itu kan memang ada fi'lunya. Kalau perbuatan kalau akhlak itu karakter, Pak, karakter. Jadi orang itu kan ada tuh, orang itu memang tahu-tahu mudah memaafkan dalam segala situasinya. Dia tetap tenang walaupun dalam situasi yang penuh tekanan, situasi yang tidak baik, sabar, sifat. Nah, itu akhlak. Tapi kalau adab itu enggak. Adab itu adalah sesuatu yang memang berbau budaya. Misalnya kayak ya kalau kita mau masuk rumah, ketok pintu, uluk salam, baca salam. Nah, itu adab itu. Ya kan kayak segitu. Misalnya ada orang sepuh, kita kemudian kita duduk
Kita duduk di bis misalnya, tahu-tahu ada orang yang lebih tua dari kita berdiri, kemudian kita persilahkan untuk monggo jenengan mandap mawon misalnya ngono. Mandap mawon tapi lah daripada nyungkani tapi paham apa sih lah kita kan nggak sebaik itu juga gitu loh. Mengerti ya, makanya orang Islam itu belum tentu berkarakter Islam, itu belum tentu loh. Saestu buat ngapusi semuanya sebetulnya sudah diatur dengan baik oleh Islam. Kita semuanya sudah diarahkan, bukan hanya budaya kita yang mengatur, Islam pun mengatur itu semua dengan sangat rapi. Tapi mengawai itu kadang-kadang gak iso ngelakoni kuwi. Kalau niku elek-elek kan tenate dolan teng Jepang, Pak. Golek pancing, anggap nyapa aja. Golek pancing, duwe tujuan jelas aku. Golek pancing, hak golek pancing. Golek pancing. Oh, kayaknya wong melete apa, Pak? Melaku aku 4 kilo hanya untuk mencari pancing. 4 kilo melaku. Lah ngomong gak iso. Enak mek gawane gambar entok, Pak. Ngene iki ning dilek-golek, Pak. Ngomong gak iso. Ya ngene iki lho. Man arafa lughata qaumin amina min syarihim. Makanya penting awakmu itu belajar banyak bahasa. Jangan yang pari enten, Pak. Enten tak nggih? Napa namanya niku, Pak? Saya kampung linggis gitu. Kampung Inggris, kampung linggis. Iya maksudmu? Nah, kuwi. Nah, itu. Nggih. Di Jepang itu, Pak. Satu ketika saya mempersilahkan dengan sok baiknya. Ada orang tua, ada orang yang cukup tua bahkan, ya sangat tua, sangat tua, mungkin 70-an lebih, berdiri, Pak. Berdiri. Padahal kereta itu kosong. Saya persilahkan, wah kak golek, Pak, nih Google Translate, Pak. Kak kon muni, Mbak Google. Muni dhewe. Ngerti jawabannya? Saya tidak bisa duduk karena saya beli tiketnya tiket berdiri. Paham gak, we? Lah aku kan ya malah bingung. Aku tiket apa ya? Tapi kan ya piye ya? Lah maksudku kenapa tadi aku mau kayak contoh saya ini jenengan mandap, Pak. Mereka gak riko, paham, Pak? Sungkan sebagai orang yang baik-baik, kan sungkan toh, kan kita lumayan baik. Tapi kosong loh itu. Kosong, kursi itu kosong. Dan beliau tidak mau. Ada satu rombongan itu kemudian tasnya hilang, ibu-ibu tasnya hilang. Tahu yang terjadi ketika kita laporkan dan lain sebagainya, dan cepat responnya. Yang lebih hebat lagi ketika kita nyampe hotel, tas itu sudah ada di hotel. Tas yang ketinggalan di kereta itu sudah ada di hotel. Islami banget gak tuh? Lagi nih, sing paling gak ngatasi apa? Antri mangan. Kita ini untuk mencari makanan halal itu kita mungkin jalan ada sekitar 10-an kilo, Pak, dari hotel yang saya tempati itu 10-an kilo. Tekan kono, Pak. Wah, ke Indonesia tok sing ono. Mungkin ada beberapa warga Jepang yang ada di situ ada, tapi tidak banyak. Antri. Kita sebagai orang Indonesia yang super tidak tertib, di sana itu langsung menjadi tertib. Langsung tertib. Kayak gerimis ngene iki, udan. Wis, meneng ngene sopan ngene. Padahal iki ning omah. Owel titik ya kak colong tenan gone. Kono gak, Pak. Dan dengan tenangnya orang kemudian hanya meninggalkan apa begitu. Hebatnya ketika ada yang antri, misalnya dia meninggalkan tasnya atau meninggalkan payungnya, kan masih gak udan wong kono biasa nggo payung. Aku dhewe gumun. Jen sedia payung sebelum hujan iki sing nglakoni duduk kowe. Kono. Asli. Payung itu deh kayak ngono ya. Itu nanti kalau antriannya maju, payung itu dia dijokno ambek sing neng mburi ini, paham kan? Jadi ndak tahu-tahu malah dilangkai. Gak, Bro. Jan solihah dan solihin kono ya. Tenan asli. Aku malah kadang-kadang apa penake luwe terus ya. Enak mana istimewa. Kan antri panjang ya. Dan kalau sudah nyampe ke kita, belum tentu kita disuruh masuk karena kita harus nunggu dulu yang di dalam selesai. Bayang no. Menggemaskan gak? Kita tidak boleh masuk, kita antri lagi. Nunggu yang di dalam selesai. Maka itu tidak boleh ngobrol. Gak oleh ngobrol. Jadi lek mari, ya wis ndang, wis mari ngombe, wis cabut.
Ya lah awake dhewe piye sing menariki bar mangan sing menariki bar mangan lembut kancane ya bar mangan kuwi lah majelis awake dhewe kan bar mangan kuwi iki gak ning kono gak enek majelisan gak enek wis langsung cabut sing gak ngatasi ku Jumatan tapi aku yo gak melu Jumatan kan ada beberapa rombongan kutha lho wong kutha yo atraktif aku kadang-kadang yo Gus kita enggak Jumatan enggak Pak musafir kita loh Jumat tapi ini lah iya gak Jumatan mergo ada musafir Pak ya jenenge wong kutha ya tapi ini Jumat ini Gus ya ternyata Jumatan yang kono khotbah itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab 3 bahasa ya suwi to bro ya bayu tapi tertib saya mari kalau pengen mereka malih patus pancing lu ceklek mas pancingnya prank lah pancing biasa melaku kuat gak lakon ini wis luar biasa wong Jepang ban Masya Allah supir taksi ini usianya 90 tahun supir taksi ini tuwek muka-muka awakmu kabeh panjang umur tapi sing apik panjang pola ya kalau oke pas matlaan itu menarik ning donya nek barang angel telu Dawi Haris Al-Muhasibi Al-Imam Haris Al-Muhasibi mengatakan bahwa salah satu asya azizatun au ma'jumah ada 3 hal itu sangat sulit untuk kita dapati atau bahkan mungkin sudah tidak ada husnul wajhi ma'asyanah husnul wajhi ma'asyanah wong ganteng utawa ayu kemudian punya kemampuan untuk njogo awak saapi-api wong iku kadang nek ganteng iku mletene ra karuan utawa ayu awut-awutane ya gak karuan ganteng plus mampu menjaga diri ganteng tapi iso njogo awak itu jarang utawa cantik tapi mampu menjaga diri itu juga langka wa husnul khuluq ma'ad diyanah wah ini menarik aku aslinya mau gak catat ning kene wa husnul khuluq ma'ad diyanah wong apik nang wong tapi nang Allah Subhanahu wa taala ya super istimewa hubungannya kadang ono wong kuwi salate luar biasa mbek wong kasare gak karuan ngawure gak karuan utawa diwalik wonge apike gak karuan tapi salat gak tahu tahu tuman model ngene enek apa enek apik jane tapi kabeh pengiran gak dijogo hubungannya paham gak iki maksudku artinya bahwa kita ini sebagai muslim maka berkewajiban penuh untuk menjaga dua-duanya memiliki husnul khuluq juga memiliki husnid diyanah agamanya ya apik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala istimewa kemudian hubungan dengan sesama juga istimewa yang terakhir adalah husnul ikha wa husnul ikha ma'al amanah yang sangat langka atau bahkan sudah tidak ada adalah persaudaraan yang luar biasa dan tetap bisa dipercaya. Iki kabeh bali urusane duit. Kowe oleh kekancan mulai SD sampai detik iki. Tapi nek wis kecekel babakan duit, bulet erek wae. Apa? Akeh ah. Enak wonge, sewantai wonge jan nyeneng nek dadi kanca. Tapi engko nek wis masalah ngomongne babakan duit, iki suang minggu balik. Artinya balik asal ayo mulai ke kancan ketawal pasti ngono lho enek ngono iki iku artinya kan biyen sekelas Imam Haris Al-Muhasibi saja itu sudah mengatakan bahwa akan ada masa di mana kita akan sulit menemukan 3 hal ini
Ono wong wayu utawa wong ganteng tapi punya kemampuan untuk menjaga dirinya dengan baik, gak dumeh. Kemudian ono wong duwe karakter apik tapi mbek pangeran yo luar biasa. Wonge apik, al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil ibad utawa wal haq wal qaim bi huquqi ibadillah. Sing terakhir ya kuwi mau husnul iqa ma'al amanah. Jadi kekancan sing luar biasa tapi ya kena dipercaya. Padahal awake lek buka warung utawa buka toko, paling bulet iki biasane kancamu dhewe. Iya, Pak. Umume lho, wis menyang utang bulan. Nah, iku pancen langka, Pak. Makanya ya, tapi kita ini memang kayak bau ini. Kalau terusnya dari Imam Qurtubi, ini penting nih. Ya ben kita nadi matlahan loh maksudku, paham nggak? Jadi ternyata karakter itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Gak baik ya semaklum lah ya. Tapi walhasil karakter baik itu adalah al-mahmudah itu, jadi al-akhlak al-mahmudah itu alal ijmal antakuna ma'a ghairika ala nafsik. Fatung sifa alal ijmal fatung sifa minha walatung sifa laha. Bayangno Pak saiki. Ini ngomongin kekancan, ya dia ngomongin kekancan nih. Ini ngomongin kekancan bahwa kita urip bareng mbek wong-wong itu. Aku mbek awakmu mbek aku, awakmu mbek kancamu. Ini kan bareng-bareng to ngene iki. Ya kita sebagai teman ini, ternyata ketika kita sudah siap untuk menjadi seorang teman, kita sudah siap untuk kemudian bersosial, maka dawuh Imam Qurtubi itu adalah kesiapan kita untuk ihtimalil adza. Bukan hanya sekedar kafil adza, tapi ihtimalil adza. Kita harus siap untuk kemudian disakiti oleh teman kita. Bayangno, kowe pengen dadi wong apik, kowe pengen dadi kanca sing apik. Awake dhewe kan awal bangunannya adalah pondasi kita berteman itu adalah kesiapan kita untuk disakiti teman kita. Bayangno. Mana dadi wong apik rada berat wis apa piye? Terusne pae. Bahkan fatung sifa minha walatung sifalah. Fatung sifa minha walatung sifalaha. Dan semua yang kita berikan, semua nasihat yang kita berikan atau bantuan yang kita berikan itu murni tumbuh dari diri kita walaupun mungkin sangat tidak menguntungkan kita. Yes. Kita gak patah paham we. Kowe gak patah duwe, ya duwe tapi gak patah duwe. Koncomu blas gak duwe duit. Lah kemudian tahu-tahu ada teman datang. Konco maneh yang ketiga, orang ketiga datang moro-moro bisi awakmu. Aku bantu rezeki rada akeh. Awakmu butuh ora? Padahal dia tahu bahwa temannya yang duduk dari awal, teman Sani itu jauh lebih butuh. Lah iki lho Pak, ning kene diuji ya Dek. Aku ya butuh tapi gak sebutuh Sani, tidak sebutuh teman saya yang satunya ini. Lah lek awake dhewe kan piye ya? Lek awake dhewe, bahasan krungu kanca duwe dhuwit, krungu kanca opone payu ngono kan wis kudu ziarah ae awake dhewe. Masih awake dhewe rada duwe. Paham maksudnya? Jadi kalau kita memang siap untuk bersosial dengan masyarakat, kita siap untuk kemudian membangun persahabatan dengan siapapun. Satu, kita siap betul untuk sewaktu-waktu kita disakiti, karena tidak ada rasa sakit yang lebih dalam melebihi sakit yang diberikan oleh orang yang paling dekat dengan kita, itu siapapun. Yang kedua adalah nasihat-nasihat atau perilaku apapun yang kita berikan itu murni untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah semuanya akan berjalan luar biasa. Temen ini kalau maringi contoh Mbah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, suatu ketika Nabi Daud itu duduk
Kak waca kitabe ben awakmu iki kupingmu rada sering krungu kitab ya. Ben rada ahli kitab lah kowe. Jalasa Daud khalian. Suatu ketika Nabi Daud itu menyendiri. Khalian itu menyendiri, dhewe lah. Mutung-mutung bahasa Inggrisnya, paham ra? Apa? Oh bukan. Yang ngangkleng boleh lah, tapi mutung. Walhasil beliaunya mutung. Jalasa Daudu khalian. Mutung, karena beliau sebagai nabi tidak diperlakukan semestinya oleh umatnya, paham ra? Ono nabi dintai, makanya sampai terima kiai dintai. Ora usah panik, paham ra? Nabi dientai kan biyen, paham ra? Mek kiai tersinggung, kamu tidak menghargai saya sebagai seorang ulama. Al ulama warasatul anbiya. Apa-apaan ini nabi ini langsung lho dintai biasa. Tapi yo mutung. Faqala azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya padahal wa alam, paham ba? Allah Subhanahu wa taala pun pirsa sakjane, tapi yo mek dijajal tok. Kowe nyapo kok dhewe, paham ba? Ya kaya awakmu makan ibu-ibu ngono lho. Makan bojomu sama nyapo kok muneng ae kok dhewe ngono ya ta. Bedane Nabi Daud jawab. Bedane lelek ibu-ibu kan jawabannya mesti mboten tapi nggih. Iya. Iku wis bahaya, alam ya Pak. Hajartun nas fika ya rabbal alamin. Kula pun pedhot nih. Hajar tu ninggal sapa ingsun anasa ing para menungso fika sebab panjenengan ya rabbal alamin. Pun tiang-tiang mboten manut kalih kula. Tidak menghargai saya berarti tidak menghargai panjenengan, wong kula niku utusan panjenengan. Pun tiang-tiang kacul nih tiang-tiang pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ndawuhi, ya Daud, ala adluka alama tastabuki bihi wujuhan nas wa tabluhu fihi ridaya. Kowe pengen gak kei trik supaya wong-wong iki tetep gelem nampa awakmu lan awakmu tetep iso golek ridhoku. Wong-wong iku nampa awakmu di saat yang sama kamu juga tetap mendapatkan ridhoku. Dawi Allah khaliqin nas bi akhlaqihim. Kamu harus punya kemampuan untuk bergaul dengan mereka sebagaimana cara mereka bergaul. Mbak Nabi Daud Pak, kon bergaul Pak, ojo oleh kaku-kaku. Mbak Nabi Daud sekelas Nabi didhawuhi pangeran, kowe kudu iso bergaul dengan mereka, ojo kaku-kaku. Lah wong Kanjeng Nabi sebagai khairul basar kena walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kowe nek kuwaku kasar wong mlayu kabeh. Mangane sing lentur. Tapi diterusne kambe Allah Subhanahu wa taala wahtajiz al iman baini wa bainak. Cuman dalam pergaulan itu jangan sampai kemudian kamu katut, tapi kamu yang pelan-pelan mempengaruhi. Jangan kamu katut, keimananmu dipertebal supaya kemudian bisa menggeret mereka pelan-pelan menuju keimanan yang sama dengan kamu. Kayak kau aturaken lho. Kunu finnas kanahlah fit tayr. Fa innahu laisa minat tayr syai'un illa wa huwa yastad'ifuha. Nah iso awakmu iki koyo tawon. Kalau bisa kamu semuanya ini kayak lebah di antara burung-burung yang ada. Fa innahu laisa syai'un minat tayr illa wa huwa yastad'ifuha. Manuk kuwi, burung kuwi anggere ndelok tawon iku mesti nyepelekne Pak. Mergo iki padha-padha iso mibure. Tapi kok cilik. Kok gak jelas. Ngangu. Padha mbek awakmu. Mungkin di antara kita semua ada yang kemudian banyak sekali yang meremehkan, yang menyepelekan kita. Ya ora? Ana wong gak percaya mbek awake dhewe akeh. Ana wong gak demen mbek awake dhewe akeh. Ada orang yang kemudian meremehkan kita banyak. Tenang saja, enggak apa-apa. Walau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Walau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Karena sebetulnya siapapun
Siapapun yang meremehkan kita, kalau dalam bahasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, siapapun apapun burungnya yang kemudian meremehkan lebah, itu karena burung-burung itu tidak sadar betul, tidak paham betul bahwa dalam kandungan lebah itu ada keberkahan yang luar biasa, ada benih-benih obat yang sangat istimewa di sana, ada madu yang sangat manis di sana. Iya berah, wakeh manfaatnya tawon ini akeh tenan, sampai omae tok iyo manfaat, paham berah? Awakmu yang ngono, wong-wong ngremehne awakmu itu mungkin mereka belum tahu khasiatmu saja. Lek wis konangan tenan ternyata awakmu jan luar binasa. Ah itu, kok ngentupan gitu. Bocah itu. Awakmu pancen masak wajah ngaji. Nah, tapi bener. Kok ngerti nek entupmu mandi tenan. Oke ya. Lau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Ketika tahu bahwa teman-teman semua ini semuanya punya entup, kok ngono Pak, ya wis lah manut awakmu aku. Lah mau ben Nabi Daud lho kadang-kadang kon manut kabeh umat. Aku saiki manut be awakmu. Oke. Tapi khalidun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Ini dari Sayyidina Ali. Pesan beliau. Khalidun nas bi alsinatikum wa alsatikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, warna apa saja, suku apa saja, dengan kebiasaan apa saja, monggo. Tapi wazayiluhum bi alsinatikum, ya itu hanya ekspres, ya itu kudu api Pak, dohirnya kudu api terus, ngomong ya kudu tetap enak, perilaku kita ya tetap kudu harus baik. Tapi wazayiluhum bi qulubikum wa amalikum. Cuman apapun, ketika kamu sudah siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, wes siap jadi santri tenan, maka ya kamu harus berbeda dari sisi kolbiah, batiniah, paham ora? Aten-atenanmu kudu beda. Kemudian amaliyahmu ya kudu beda. Artinya ya sudah, kamu udah usah rame-rame. Supaya salat, ayo salat. Gak salat neraka. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In sholahat sholahal baqi wa in fasada fasadal baqi. Wah, gak perlu ngono kuwi. Gak perlu ngono kuwi. Kamu cukup berdiri saja, sudah. Kamu sholat. Ini dakwah yang paling efektif, paham ora? Nang ndi? Muji pena-pena ngobrol kok. Waktune wis entek. Dulu. 2 menit langsung kembali. Kalau usah gaya-gayanan. Awam 20 menit lagi saya ke sini. Nyapo kedawan awakmu gaya-gayan. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-Rahim. Kowe kan gak ngono kuwi. Maliki yaumiddin kang miliki dinane wales. Iya kamu ing panjenengan ya Allah. Oh tapi gini ya, kowe pengen mandi apa kadung kamu? Kayak iya no, kamu tapi kudu tetep melatih. Al-Fatihatu lima quri'at lah, paham gak? Fatihah itu kan untuk apa saja, ya Pak? Fatihah itu coba paling top aslinya. Lamun tau awakmu mantep tenan. Nah apa maneh pas maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ulnya ditaruh depan. Karena apa? Ditaksis wal ikhtisas ya. Iku mung hanya mek namung dateng panjenengan ya Allah. Kula nyembah namung dateng panjenengan, kula nyuwun iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Wis kabeh penjalukmu tokno. Ya bayangno tok ora sampe sebut tok sitok. Pengen wis paham. Ya kecuali awakmu ning njabane salat, pengen nangis nang Allah Taala, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Wis angen-angenen apa, semua jaluk iku apa, sing mbok suwun kuwi apa, tampilkan semua. Al-afwa wal afiyah, ilman nafi, rizqan wasi dan lain sebagainya. Jaluk kabeh. Paham ora? Jaluk kabeh pangeran iki wis gak ono bakhile, paham gak? Tapi mantep kowe, paham ora? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi kula saged kados guru-guru kula. Guru-guru kula alladzina an'amta 'alaihim. Gitu sapa? Langsung bakal Nabi kadowen mati awakmu mati.
Awakmu nerane gurumu tok sing pretel kowe. Oke lah. Al anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa sholihin, al ulama al amilin. Oke. Monggo sebut nih kabeh. Siapa-siapa orang yang sudah selesai dengan dirinya dan kemudian lolos, paham ra? Loh, ana wong apik tapi gue mesti lolos, paham ra? Lolos itu adalah ketika dia binailihi husnal khotimah. Ujian lolos iki lho sing ade sing kadang-kadang gak ngatasi, paham gak? Kabeh is biadillah. Oke to, kowe paham maksud gak kowe? Tapi ya kuwi. Wis katon sik imo. Imo tekan dimo. Wa zailuhum bi qulubikum wa amalikum. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, kamu boleh berteman dengan siapa saja, tapi kamu harus tahu, ketika kamu sudah siap untuk menjadi orang baik, maka kamu harus selalu baik. Gampangane ngono lho, paham gak kowe? Gak oleh moro-moro terus kancamu ndelalah pas wayah kemudian melakukan sebuah kekeliruan atau sebuah hal yang jelas-jelas itu melanggar aturan atau bahkan aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas nama persahabatan kowe melu. Tidak bisa. Wa zailuhum biqulubikum wa a'malikum. Teman tetap teman, tapi untuk beberapa hal, untuk beberapa prinsipil, maka ini tidak bisa. Aku tetap kancamu, aku gak iso ngono, tapi aku tetap kancamu. Wa amma kemudian besok kita ke sana kita tidak diterima sebagai teman, ya berarti memang ada sesuatu di sini. Paham bro? Pikiran maneh, apakah benar teman seperti ini? Paham bro? Tafakkaru. Mikir aja enggak apa-apa. Karena apa? Fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Karena masing-masing dari kita ini pasti akan menuai apa yang pernah kita tanam, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kemudian kita lakukan di dunia ini, semuanya ada akibatnya. Bahkan kadang-kadang qoblal maut sudah ada akibatnya. Sebelum kita mati sudah ada dampaknya. Yang paling medeni wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Dan besok kamu di hari kiamat hanya akan membersamai orang-orang yang kamu cintai di dunia ini. Paham? Messi misalnya? Oke, masuk ya? Paham nggak masuk gue? Tetaplah, kita tetap harus selalu berbuat baik, tetap harus selalu bergaul dengan baik. Tapi ya itu, tolong batasi beberapa hal untuk kebaikan kita. Karena pada akhirnya masing-masing harus bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Entah itu di dunia, kesuksesan yang ada di dunia ataupun bahkan keselamatan yang ada di akhirat. Itu tanggung jawab di Pak. Wis tala Pak, awakmu nek sukses ning donya, kancamu moro. Sampeyan paham maksud itu gak, teman? Moro. Bro, aku kan sama sembian loh bro. Bahkan aku dulurmu loh. Enak bahasa sama dulu. Ya, aku mbiyen iki jaman cilik aku lho mbiyen sing nonton cah iki. Tenang. Tapi sekali kamu gagal dalam beberapa hal dan kemudian kamu tidak menjadi orang yang sukses. Nah, aku mesti dintai ngene iki kabeh awakmu, kabeh beberapa orang yang kemudian tidak paham dengan maksud saya. Pada akhirnya ketika kita kemudian tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak menjadi sesuatu bahkan, wong-wong itu pada akhirnya nyukurne gak? Sangar wae. Lah iya. Makanya sudahlah, fa innalil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahad. Pun walhasil ngoten niku. Hati-hati pokoknya hati-hati semoga paring selamat. Ya nek takok bae. Peneh, takok apa, Pak? Endi mikmu lho ben wong-wong roh takokmu apa?